Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Gimana caranya supaya sistem rekomendasi di channel YouTube kita itu semakin berkembang. Nah, di sini ada beberapa penyebab sistem rekomendasi YouTube itu menghancurkan channel YouTube kita. Kenapa hancur? Karena ada beberapa penyebab. Jadi di sini teman sobat sekalian harus hindari, karena di sini saya rinci itu ada sekitar 14 penyebab sistem rekomendasi YouTube kita itu hancur. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Kalau teman-teman nggak perhatikan, channel YouTube kita nggak bisa berkembang, channel YouTube kita nggak bisa akan naik, bahkan channel YouTube kita bisa mati. Karena apa? Kita hanya cukup mengandalkan share sana share sini ke media sosial atau promosi sana sini, tapi channel YouTube kita nggak akan banyak penontonnya seperti itu. Oke, apa saja penyebab sistem rekomendasi di channel YouTube kita hancur? Yang pertama adalah durasi tonton pendek di bawah 30%. Saya sudah sering ya ngomong teman-teman sekalian, durasi tonton video kita itu cukup penting. Banyak faktor orang itu nggak mau nonton berlama-lama di channel YouTube kita. Penyebabnya tuh banyak sekali. Jadi teman-teman harus perbaiki. Kira-kira minat atau yang disukai penonton itu apa? Yang satu, jadi usahakan durasi tonton itu panjang. Kalau teman-teman sekalian membuat video dengan durasi panjang itu ternyata terlalu berbelit-belit, silahkan teman-teman bikin konten aja yang pendek. Teman-teman bikin konten yang sederhana tetapi orang suka, seperti itu, supaya durasi tontonnya itu lebih daripada 30%. 30% itu seperti ini. Seumpamanya teman-teman punya video 10 menit ya. Nah, orang itu nonton minimal 3 menit. Kalau nontonnya itu di bawah 3 menit, otomatis di bawah 30%. Berikutnya apalagi nih? Berikutnya adalah view dari medsos. Itu yang saya bilang teman sobat sekalian, yang bisa menghancurkan sistem rekomendasi view kita itu dari medsos. Nah, dari medsos tuh kenapa kok bisa menghancurkan sistem rekomendasi? Karena begini teman sobat sekalian, pada saat orang mengklik dari medsos, mereka itu biasanya lihat depannya aja. Kalau mereka nggak tertarik, mereka akan tutup video teman sobat sekalian. Nah, itu yang terjadi. Kadang hanya buka sekali, belum berapa detik mereka tutup lagi. Nah, ini yang menghancurkan sistem rekomendasi karena durasi tontonnya bisa pendek. Jadi buat teman sobat sekalian, usahakan jangan terlalu banyak meng-share ke media sosial, baik Facebook, IG, dan lain-lain. Kita usahakan kita main teknik SEO aja. Kita usahakan targetkan ke search engine. Jadi mereka benar-benar perlu dengan channel atau video kita, mereka menonton dengan durasi panjang seperti itu. Berikutnya adalah yang ketiga, view dari promosi di Google Ads atau teman sobat sekalian promosi di Facebook Ads ya teman sobat sekalian. Jadi teman-teman itu promosinya itu melalui Google atau Facebook Ads, biasanya seperti itu ya. Kita bisa mempromosikan. Tetapi di sini teman sobat sekalian, keuntungannya kalau seumpamanya kualitas teman-teman itu videonya bagus, otomatis mereka akan nonton berlama-lama. Tapi biasanya kalau pengiklan itu, pengiklan yang ada di Facebook, yang ada di Google, mereka kan tampil tuh. Biasanya mereka tuh yang klik itu sedikit sekali, karena bahkan pada saat melihat iklan itu biasanya di skip. Nah, ngelihat iklan aja di skip. Pada saat mereka salah klik di video teman sobat sekalian, baru kebuka hanya beberapa detik, itu akan ditutup kembali. Nah, ini juga yang bisa menghancurkan sistem rekomendasi. Karena apa? Durasi tonton mereka akan semakin pendek. Mereka nontonnya itu hanya kebuka, ditutup lagi. Nah, ini yang tadinya ada satu orang yang nonton bisa durasi 5 menit, tiba-tiba ada yang satu lagi nontonnya hanya nggak sampai 1 detik. Nah, otomatis terbagi ya, 5 menit dibagi 5 menit 1 detik dibagi 2, jadi 2,5. Kalau ada 3, keempat, 5, otomatis durasi tonton video teman sobat sekalian semakin pendek. Yang keempat adalah saling subscribe atau sub for sub. Nah, di sini teman sobat sekalian, sub for sub itu bukan berarti nggak boleh ya. Karena apa? Kita melakukan sub for sub biasanya masuk spam. Nah, mengantisipasinya supaya tidak masuk spam adalah teman sobat sekalian adalah mengatur pada saat teman-teman melakukan saling sub. Jadi dalam satu hari mungkin saya melakukan saling sub 5 aja atau 10 aja. Jangan dilebihkan teman sobat sekalian, karena kalau berlebihan itu yang pertama masuk spam. Yang kedua, teman sobat sekalian itu nggak bisa komen lagi. Jadi sub for sub itu bukan berarti nggak boleh, tetapi saran saya dibatasi, jangan terlalu banyak. Itu yang mempengaruhi ya, sistem rekomendasi juga bisa hancur. Karena apa? Pada saat kita melakukan saling sub, mereka kan datang nih ke channel YouTube kita, mereka kan berkunjung nih ke channel YouTube kita. Mereka itu kalau suka nontonnya panjang. Tapi kalau mereka nggak sesuai, karena orang saling sub itu bukan berarti tuh mereka suka dengan video kita, karena kita dipaksa untuk datang. Kalau dipaksa untuk datang ya seperlunya aja. Kalau semuanya nonton 1-2 menit baru melakukan sub, biasanya mereka nonton sih 1-2 menit, kayak model terpaksa seperti itu, habis itu ditinggal. Nah, rata-rata bahkan nggak sampai 1 menit karena bosen, ini boring sekali kontennya, mereka akan tutup seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi sistem rekomendasi di video kita. Berikutnya lagi yang kelima, sistem rekomendasi bisa hancur itu karena kualitas video tidak bagus.
Kenapa saya bilang kualitas video tidak bagus? Kualitas video ini dalam artian pencahayaan ya teman sobat sekalian. Jadi teman-teman itu bikin konten di nuansa gelap atau burik atau kualitas videonya mungkin di bawah 750. Teman sobat sekalian kalau mau bagus itu di atas 1000 ya, di atas 1000. Karena kualitas videonya itu bisa HD bahkan bisa terang. Jadi di sini cukup penting karena apa? Kalau video atau gambar teman-teman itu burik, habis itu ngeblur, itu mereka nggak akan mau nonton. Bahkan ini bikin sakit mata seperti itu. Jadi kualitas video diperbaiki supaya penonton itu lebih suka dan berlama-lama di channel YouTube kita. Berikutnya apalagi yang mempengaruhi dari sistem rekomendasi di video kita? Yang keenam adalah di awal video kepanjangan pembukaannya. Nah, di sini teman sobat sekalian, pada saat kita membuat video, pembukaannya itu jangan terlalu panjang. Pembukaannya itu seperlunya aja, bahwasanya kayak gini. Halo teman-teman, selamat datang ke channel ini. Habis itu berapa detik, mungkin hanya 15 detik kita langsung masuk ke intinya, supaya orang itu pada saat membuka pertama kali itu nggak bosan. Karena kalau kelamaan kita pembukaannya, belum lagi intronya kepanjangan, itu mereka akan bosan. Mereka bahkan baru masuk ke intro mereka akan tutup video kita. Nah, itu yang mempengaruhi juga sistem rekomendasi. Karena apa? Durasi tontonnya akan pendek seperti itu. Jadi untuk pembukaannya jangan sekali-kali terlalu kepanjangan. Berikutnya yang ketujuh, apalagi nih teman-teman sekalian, pengulangan pembahasan isi video. Jadi di sini teman-teman sekalian, kenapa saya bilang pengulangan pembahasan video itu mempengaruhi dari sistem rekomendasi? Karena di sini gini, di menit kedua, ketiga teman-teman udah bahas nih tentang pembahasan si A ini. Nah, di menit kelima teman-teman ulang lagi nih pembahasan. Pada saat dia masuk ke menit kelima dia udah boring. Ini kok diulang lagi ya? Tadi kan udah dibahas. Ini kok diulang lagi? Dia akan tutup. Karena apa? Dia berpikiran, ini durasinya panjang, pasti di belakangnya itu akan diulang-ulang. Jadi buat teman sobat sekalian, kalau buat konten itu harus terstruktur. Jadi tahapan pertama, kedua, ketiga sampai dengan selesai itu teman-teman sobat sekalian pastikan tahapannya itu berurutan. Jadi teman-teman itu tidak ada pengulangan konten, tidak ada pengulangan kata, tidak ada pengulangan-pengulangan yang lainnya seperti itu. Jadi teman-teman itu sudah terstruktur dan tersusun rapi seperti itu. Jadi itu mempengaruhi karena apa? Pada saat mereka menonton ulang, mereka akan menutup video. Nah, durasi tonton video kita akan terpotong. Dan itu juga akan mempengaruhi sistem rekomendasi. Yang kedelapan apalagi? Judul dan isi video tidak sesuai. Ini juga sangat mempengaruhi teman-teman sekalian. Pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, mereka kan mencari sebuah konten nih. Pada saat mencari, dia menemukan judul. Dan judulnya ini, wow ini kayaknya cocok ini dengan yang saya cari. Pada saat diklik, ternyata isinya beda nih teman-teman sekalian. Di menit kedua, ketiga, isinya udah ngelantur. Nah, kalau isinya udah ngelantur, nggak sesuai dengan judulnya, mereka akan skip, mereka akan tutup video teman-teman sekalian. Nah, ini perlu dihindari. Jadi teman-teman jangan membuat konten sembarangan atau teman-teman membuat konten mentang-mentang ini judulnya tak bikin tapi isinya yang lain seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi judul dan isi harus sesuai. Berikutnya apalagi? Thumbnail dan isi video tidak sesuai. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi tentang judul ya. Thumbnail juga tidak sesuai. Jadi tadi lihat judulnya. Yang berikutnya ada lihat thumbnailnya. Pada saat dilihat thumbnailnya, ternyata thumbnailnya ini menarik banget nih, perlu diklik. Tapi pada saat diklik ternyata tidak sesuai dengan isi videonya. Nah, ini juga mempengaruhi orang akan bermalas. Dan berikutnya pada saat teman-teman mau upload video berikutnya akan muncul nih di beranda mereka. Mereka akan udah tahu, ini yang konten yang kemarin ini channel yang kemarin ini bikin kontennya ini ngawur, bikin kontennya ini nggak sesuai dengan thumbnailnya. Otomatis mereka akan skip, mereka nggak akan tonton video kita. Nah, sistem rekomendasi nggak akan bekerja karena apa? Klik dari video kita itu menurun karena orang sudah tahu channel kita itu bikin konten itu, bikin thumbnail nggak sesuai dengan kontennya. Berikutnya apalagi teman-teman sekalian? Yang ke-10 adalah ditonton sendiri dengan IP yang sama. Biasanya teman-teman itu mau mengejar target 4000 jam tayang, itu kita nonton video sendiri ya, menggunakan IP A, B, C, D, tapi dengan IP yang sama, diulang-ulang nonton. Ini akan menghancurkan sistem rekomendasi karena YouTube itu bisa membaca teman-teman sekalian. Kalau video kita diulang dengan IP yang sama, tapi kalau sekali dua kali nggak apa-apa sih. Tapi kalau diulang sampai 10-20 kali dengan IP yang sama, itu kebaca oleh dari pihak YouTube sendiri. Karena ini mesin dari sistem rekomendasi YouTube atau penelusuran YouTube itu bisa membaca teman-teman sekalian yang begitu-begitu. Jadi saran saya janganlah, nggak usah kita nonton sendiri, bikin capek juga. Silakan teman-teman fokuskan ke search engine YouTube supaya benar-benar orang itu membutuhkan dari video-video kita. Jadi mereka nonton itu sesuai dengan apa yang mereka cari seperti itu. Berikutnya apalagi nih teman-teman sekalian? Yang ke-11 adalah penampilan kreator kurang menarik. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa lihat
saya pribadi pada saat saya membuat konten, saya udah rapi, sudah sisiran, saya sudah membuat menggunakan baju yang rapi, habis itu saya menggunakan background yang bagus. Nah di sini cukup penting karena apa? Kalau penampilan kita nggak menarik, background kita nggak menarik, otomatis mereka itu pada saat membuka pertama kali, mereka tuh udah nggak suka duluan. Ini yang bikin konten nih orangnya begini modelnya, habis itu ngomongnya kayak gini, langsung ditutup. Jadi otomatis nggak sampai 1 menit udah ditutup. Ini sistem rekomendasi kita bisa hancur karena apa? Mereka udah nutup duluan dari video yang kita sodorkan ke mereka. Jadi buat teman-teman sekalian, pastikan teman-teman tuh rapi, penampilan itu cukup penting. Walaupun kita ngeplok bahasanya untuk pribadi, mereka kan yang menilai nggak perlulah penampilan, yang penting isi kontennya bagus, nggak seperti itu. Jadi penampilan itu cukup penting. Kalau teman-teman belein, teman-teman kotor, mereka akan jijik, orang ini kok jorok banget ya, seperti itu. Jadi mereka akan skip dan mereka nggak akan nonton video kita lagi. Oke, berikutnya apa lagi nih? Yang ke-12 teman-teman sekalian, bicara kreator belepotan tidak lancar. Nah di sini saya udah pernah bilang, untuk seseorang YouTuber, orang kreator YouTube itu biasanya mulut atau bicara itu cukup penting. Jadi supaya kita bisa bicara dengan lancar, kita harus belajar terus-menerus. Biasanya, Mas, aku nih belepotan nih pada saat ngomong. Ya, pada saat sehari ini belepotan nih. Saya dulu juga gitu. Hari ini belepotan, tapi kita coba terus, secara otomatis kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa ngomong, kita akan terbiasa komunikasi. Bahkan ngomong kita akan bisa lancar. Bahkan kita bisa banyol, bahkan bisa kita jelaskan yang lain-lain. Tadinya membahas A, ternyata kita bisa bahas B, C, D, seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak mencoba. Teman-teman harus sering-sering ngomong di depan kamera. Teman-teman harus sering ngomong bikin konten. Supaya apa? Terbiasa. Karena kalau belepotan, orang juga males. Ngomongnya udah belepotan, lambat, lemot, seperti itu. Mereka akan tutup, skip video kita. Bahkan durasinya akan pendek. Ini juga akan yang menghancurkan sistem rekomendasi YouTube di channel YouTube kita. Berikutnya apalagi yang ke-13, konten campur atau gado-gado. Nah, di sini teman-teman sekalian, kenapa konten campur gado-gado ini menghancurkan sistem rekomendasi juga? Karena begini, pihak YouTube itu biasanya membuat konten atau menyodorkan konten ke orang-orang yang penonton-penonton itu biasanya sesuai gini ya. Dia sodorin nih video kita ke orang-orang. Mereka tertarik nggak? Kalau mereka tertarik, banyak mengklik dan mereka menonton, kita akan disodorin video-video kita yang lain. Nah, disodorin video-video lain. Nah, di sini fungsinya teman-teman sekalian. Video yang pertama kan disukai orang nih, karena disodorin YouTube ternyata banyak yang klik dan banyak yang nonton. Tiba-tiba di video kedua, konten kita beda nih dengan video pertama. Kita sodorin lah, sama YouTube disodorin lah ke penonton-penonton. Pada saat mereka menonton, ternyata kontennya kok beda. Dilihat thumbnailnya beda, dilihat judulnya beda dengan next yang kemarin. Karena yang kemarin itu kan banyak yang suka. Yang kedua ini nggak ada yang suka. Nah, otomatis kliknya minim, habis itu durasi tontonnya kecil, rekomendasi YouTube akan berkurang. Jadi teman-teman sekalian, kalau di channel YouTube atau subscriber teman-teman itu suka A dengan pembahasan A, ya teman-teman fokuslah dengan pembahasan ini. Teman-teman fokus membuat konten ini. Karena apa? Mereka suka dengan konten kita. Jadi jangan campuran. Kalau campuran ini, itu tadi yang saya bilang, sistem rekomendasi YouTube akan hancur. Kenapa saya bilang hancur? Karena mereka nggak suka dengan konten-konten yang lainnya. Karena biasanya satu orang itu suka dengan satu niche, satu pembahasan seperti itu. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, tadi yang ke-13, yang ke-14 adalah pelanggaran konten atau copyright. Nah, di sini teman-teman sekalian, bukan berarti durasi tonton yang panjang itu sistem rekomendasi akan terus bekerja, enggak. Kalau teman-teman sekalian membuat konten, membuat video kena CR, atau teman-teman menggunakan musik sembarangan, atau teman-teman re-upload video orang lain dan mereka suka nih nonton videonya karena kan itu kontennya orang lain, kontennya kualitasnya bagus, teman-teman re-upload. Nah, di sini pada saat teman-teman kena CR, kena copyright, si pemilik lagu ini melaporkan ke pihak YouTube, otomatis teman-teman bisa di-strike channelnya, otomatis mempengaruhi video lainnya. Sistem rekomendasi nggak akan bekerja. Karena apa? Channel YouTube teman-teman kebaca bahwasanya channel YouTube teman-teman itu mencuri konten kreator lain, atau menggunakan musik-musik yang bukan gratis. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan musik yang gratis, silahkan teman-teman cek di YouTube Studio, menggunakan Google Chrome, di sana ada banyak sekali. Silahkan teman-teman ambil di situ. Oke sobatku, itu adalah 14 yang membuat sistem rekomendasi di channel YouTube kita itu hancur. Jadi buat teman-teman sekalian, silahkan perhatikan, perbaiki, jangan sampai teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman lakukan, channel YouTube teman-teman nggak bisa berkembang. Oke, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.